Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana doa kalian? Cek dulu ya kehadiran kalian. Siapa yang bisa hadir? Hadir semua. Hadir semua. Nah, sebagai orang yang beragama dan percaya kepada Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta kepada Ewi untuk memimpin kita dalam doa. Mempelajari dengan hal yang baik. Tuhan juga dulu kita juga untuk berprestasi inilah dalam singkat jadi jauh dari kesempurnaan semua di dalam nama Yesus. Amin. Nah, supaya anak-anak kami semangat dalam belajar, kita menyanyikan lagu kebangsaan satu nusa satu bangsa. Ibu minta Agus memimpin kita dalam bernyanyi. Silakan. Baik, mari kita satu bangsa, dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, tepuk tangan buat aku. Silakan duduk. Nah, hari ini yang menjadi materi pembelajaran kita tentang struktur cerpen. Masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, kalau materi sebelumnya masih ingat? Masih, Bu. Kalau masih ingat apa itu? Siapa yang bisa? Ya, Wika, silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Wika. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak-anak kami mampu mengidentifikasi struktur cerpen secara tekun dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, diharapkan anak-anak kami mampu menentukan bagian orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda pada cerpen dengan tekun dan bertanggung jawab. Nah, struktur cerpen bisa dilihat dari slide berikut. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah apa? Orientasi. Yang kedua, kombinasi. Yang ketiga, klimaks. Yang keempat, resolusi. Yang kelima, koda. Nah, ada yang tahu apa itu orientasi? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Kecia. Menjelaskan tentang
pengenalan pokok, latar tempat atau lokasi, dan latar waktu yang digunakan dalam pembabaran cerpen. Ya, tepuk tangan buat Kezia. Yang berikut bagian komunikasi. Ada yang bisa? Ya, silakan. Vincent. Ya, terima kasih Vincent. Tepuk tangan buat Vincent. Yang berikut, yang struktur yang berikut apa? Nah, siapa yang bisa? Ya, silakan. Klimaks adalah bagian puncak dari konflik, bagian pendidikan yang paling mendekatkan dan permasalahan mencapai atasi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat. Ya, siapa? Ya, silakan Agus. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan atau solusi dari permasalahan yang di dalam hidup. Ya, tepuk tangan buat Agus. Dan yang terakhir adalah koda. Siapa yang bisa? Ayo Dewi. Koda adalah bentuk atau akhir dan keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Kita buat Dewi. Nah, pada orientasi sudah jelas di sana dikatakan bahwa pengenalan. Jadi kalau penulis memulai ceritanya, ya harus memperkenalkan dulu tokohnya. Nah, tokohnya siapa, termasuk latar waktunya, kemudian termasuk latar tempatnya di mana. Jadi itu terangkum semua di dalam orientasi. Jadi kalau kita baca cerita, ya pertama harus kita tahu dulu, oh, ini tokohnya ini ya, tempatnya di sini, latar waktunya kapan. Nah, kemudian komplikasi. Nah, komplikasi di sini merupakan urutan kejadian. Nah, merupakan urutan kejadian berarti penulis mulai memperkenalkan konflik atau masalah di dalam cerita itu. Ya, jadi konfliknya apa sampai nanti menuju pada klimaks. Pada klimaks di sini adalah puncak dari masalah itu. Jadi masalah yang tadinya mulai ada masalah ya, kemudian lama-lama masalah itu semakin memuncak, ya, semakin rumit ya masalahnya. Itu dirangkum di dalam klimaks. Nah, kemudian pada resolusi, ya resolusi. Nah, resolusi di sini adalah penyelesaian masalah. Jadi penulis di sini setelah masalah tadi memuncak, maka dibuatlah penyelesaian masalahnya seperti apa. Sama seperti kalau misalnya kita menonton filmnya, yang pertama diperkenalkan tokohnya siapa, tahu kita kan, di mana tempatnya, misalnya di sekolah, contoh, atau di rumah, atau di mana. Kemudian diperkenalkan latar waktunya kapan, mungkin pagi hari kalau dia anak sekolah, contoh. Kemudian mulai ada konflik, mungkin pemeran utama ya, tokoh utama mulai punya masalah dengan teman sekelasnya, itu mulai masalah. Kemudian masalah mereka itu lama-lama memuncak, ya itu namanya klimaks. Kemudian pada resolusi, disitulah ada penyelesaian masalah. Nah, berarti pada resolusi ini masalah yang terjadi tadi, konflik yang ada tadi, bagaimana? Apakah ketika mereka punya masalah dengan temannya, maka mereka baik kembali atau akur kembali, saling memaafkan.
apa yang menjadi pesan moral di dalam cerita itu. Tetapi ada juga penulis langsung menuangkan, amanat atau pesan moral di dalam cerita itu. Jadi itu termasuk dalam bagian koda. Nah, bisa kita lihat pada contoh cerpen berikut. Nah, tentang anak rajin dan pohon pengetahuan. Nah, di sini inilah merupakan orientasi pada suatu waktu, ya, pada suatu waktu itu adalah merupakan latar waktu. Kemudian diperkenalkan juga tokohnya siapa? Ayo, siapa tokohnya? Diperkenalkan juga tempatnya ada? Di mana? Hutan. Berarti sudah tergolong di dalam orientasi itu pengenalan. Supaya pembaca tahu, oh ini nama tokohnya, tempatnya di sini, latar waktunya di kapan pada saat ini, ya, seperti itu. Kemudian komplikasi, mulai ada masalah. Nah, misalnya di sini dimulai dengan suatu hari ia tersesat, mulai ada masalah, ya, dia tersesat di hutan. Kemudian ketika dia tersesat, apa yang terjadi dengan Mobu? Nah, jadi saudara mereka di sini semua di dalam komplikasi. Sehingga di dalam komplikasi ini nanti dia bertemu dengan pohon yang ternyata pohonnya hidup dan bisa berbicara seperti manusia. Dan ketika Mobu melihat pohonnya hidup dan berbicara, dia terkejut seakan seperti mimpi pada hatinya, ya, di dalam cerita ini. Nah, kemudian masuk pada klimaks. Nah, pada klimaks tadi sudah diawali pada komplikasi tadi, ya, ketika Mobu itu pengetahuannya sudah banyak, maka si pejabat Monda ini yang sebelumnya dia adalah kepercayaan si raja, dia merasa iri kepada Mobu. Dia iri. Kemudian masalah sakit hati Monda ini kepada Mobu semakin menjadi-jadi, semakin tidak senang dia dengan Mobu. Itu menuju pada klimaks. Nah, maka klimaksnya di sini adalah ketika raja ini, ya, raja menanyakan kepada Mobu, yang bertanya. Dan kemudian ketika dia bertanya, dia ingin supaya Mobu membawanya ke pohon itu, yang membawanya ke pohon. Dan kemudian setelah Mobu mengiyakan permintaan si raja, kemudian yang menjadi resolusi, ya, dari cerita ini. Nah, ketika raja ini sudah bertemu dengan pohonnya, lalu tiba-tiba ada kelompok pejabat Monda tadi sama anggota-anggotanya. Mereka membakar pohon itu, ya. Setelah mereka membakar dan pohon itu hangus, ya. Dan sebelum pohonnya mati, kemudian dia memberikan sebuah buku kepada Mobu. Dan apa yang terjadi dengan Monda dan anggota-anggotanya? Bagaimana? Akhirnya, ya, mereka semua tersambar petir dan mereka semua mati, ya, karena mereka memiliki niat yang jahat dan niat yang tidak baik. Dan kodanya di sini adalah bagaimana? Betul, ya. Jadi sebagai kodanya di sini katanya di dalam cerita ini kita tetap, ya, harus tetap belajar. Kita belajar itu untuk bekal kita di masa depan. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan LKPD, ya, di masing-masing kelompok. Nah, sekarang yang menjadi tugas anak-anak kami, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian silakan identifikasi bagian struktur cerpen yang ke-5 bagian itu, yaitu ada orientasi
Kemudian kalian potong-potong bagian itu, kalian tentukan yang mana bagian yang termasuk orientasi, mana bagian yang termasuk komunikasi, dan seterusnya. Itu tadi sudah jelaskan dari awal ya, bagaimana cara menentukan bagian teks cerpen ke dalam struktur cerpen. Ibu berikan kesempatan selama 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti akan mempresentasikan hasil kelompoknya secara bergiliran. Dimulai dari sekarang, silakan.
Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 kelompok 2 Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo. Ya, silakan kelompok 3. Kita pertama kelompok 3. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientasi anak kecil pembelah kayu. Setiap pagi ibu selalu memarahiku karena susah bangun. Di mana matahari sudah meninggi, aku masih saja berbaring segan terbangun dari tempat tidur. Entah kenapa hal ini sudah terjadi cukup lama. Komplikasi. Aku pemalas bahkan dalam membayang hal. Meskipun ibu menasihati setiap pagi, aku tetap tak kunjung berubah. Malam begadang tidak jelas, bangun tidur dan mencari sudah di atas kepala. Setelah bangun dan mandi, aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 12. Aku pun makan siang bersama ibu. Tiba-tiba saja ibu bertanya, "Nak, mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Malas-malasan nyari kerja, nggak mau tidur larut dan bangun kesiangan. Emang kamu nggak mikir masa depan ya?" tanya ibu. Di perjalanan, aku terus-menerus berpikiran mengenai anak tadi, sembari bercermin kepada diri sendiri. Bagaimana bisa dia yang masih kecil tapi tak segan-segan untuk bekerja keras? Badanku besar, usiaku sudah mapan, tapi kenapa aku bisa kalah dari anak kecil berbadan tinggi dan masih duduk di bangku sekolah dasar itu? Gumamku di dalam. Sesampainya di rumah, aku langsung bergegas mengganti baju. Melihat aku yang terburu-buru, ibu pun bertanya, "Kamu mau kemana? Kok kelihatannya panik dan terburu-buru itu?" tanya ibu. "Aku mau berangkat nyari kerja, Bu. Kebetulan kemarin percuma dan Pak RT juga udah menawar kerjaan aku. Loh, kok tiba-tiba kamu bersemangat mau kerja? Biasanya jam segini kamu juga udah keluar atau paling tidak make up di kamar." Tutur ibu. "Aku ingin berubah, Bu. Aku benar-benar pasti melihat seorang anak kecil yang begitu rajin dan bersemangat untuk bekerja. Yang aku lihat barusan ketika di perjalanan kelasku. Alhamdulillah akhirnya kamu mendapatkan motivasi juga. Hati-hati anak muda selama di tugasnya dalam bekerja." Aku pun berangkat dan meminta izin serta doa agar kita diberi perlindungan ketika bekerja terakhir bercium kedua tangan. Terima kasih hasil diskusi kami. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang kelompok berikut. Ayo, siapa yang bisa? Ya, baik. Kelompok 2. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, orientasi. Judulnya anak kecil pembelah kayu. Setiap pagi ibu selalu memarahiku karena susah bangun. Di mana matahari sudah meninggi, aku masih saja berbaring senggang terbangun dari tempat tidur. Entah kenapa hal ini sudah terjadi cukup lama. 2. Komplikasi. Aku pemalas, bahkan dalam banyak hal. Meskipun ibu menasihati setiap pagi, aku tetap tak kunjung berubah. Malam begadang tidak jelas, bangun tidurnya mencari sudah di atas kepala. 3. Klimaks. Di perjalanan, aku terus-menerus berpikir mengenai anak tadi, sembari bercermin kepada diri sendiri. Bagaimana dia bisa yang masih kecil, tapi tak segan-segan untuk bekerja keras. 4. Resolusi. Sampainya di rumah, aku langsung bergegas mengganti baju. Melihat apa yang terburu-buru, ibu pun bertanya. 5. Pulang. Aku pun berangkat
dan meminta izin serta doa agar tetap diberi perlindungan jika bekerja. Terakhir pusing kedua tangannya. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Beri tepuk tangan buat kelompok. Nah, sekarang yang mau presentasi, ayo. Ya, kepada kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Orientasi anak kecil pembelah kayu. Setiap pagi, ibu selalu memarahiku karena susah bangun. Di mana matahari sudah meninggi, aku masih saja berbaring segan terbangun dari tempat tidur. Entah kenapa hal ini sudah terjadi cukup lama. 2. Komplikasi. Aku pemalas bahkan dalam banyak hal. Meskipun ibu menasihati setiap pagi, aku tetap tak kunjung berubah. Malah begadang tidak jelas, bangun tidurnya mentari sudah di atas kepala. 5. Di perjalanan aku terus-menerus terpikirkan mengenai anak, sembari bercermin pada diri sendiri. Bagaimana bisa dia yang masih kecil tapi tak segan-segan untuk berjelas? Resolusi. Sampainya di rumah, aku langsung bergegas mengganti baju, melihat asuh yang berburu-buru ibu. Aku pun berperangkat dan meminta izin serta doa agar kita diberi perlindungan ketika bekerja tetapi keputusannya sederhana. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Baik, karena tidak ada, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Dan teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Orientasi anak kecil membelah kayu. Setiap pagi ibu selalu memarahiku karena susah bangun. Di mana matahari sudah meninggi, aku masih saja berbaring senja terbangun dari tempat tidur. Entah kenapa hal ini sudah terjadi cukup lama. Nomor 2, komplikasi. Aku pemalas bahkan dalam banyak hal. Meskipun ibu menasihati setiap pagi, aku tetap tak kunjung berubah. Malam begadang tidak jelas, bangun tidurnya mentari sudah di atas kepala. 3. Klimaks. Di perjalanan, aku terus-menerus terpikirkan mengenai anak tadi, sembari bercermin kepada diri sendiri. Bagaimana bisa dia yang masih kecil tapi tak segan-segan untuk bekerja keras. 4. Resolusi. Sampainya di rumah, aku langsung bergegas mengganti baju, melihat asuh yang berburu pun bertanya. Aku pun berangkat dan meminta izin serta doa agar tetap diberi perlindungan jika bekerja. Terakhir cium kedua tangan. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau saran yang diberikan, silakan. Baik, karena tidak ada, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Dari hasil presentasi anak-anak kami tadi, ibu menilai, melihat semua hasil kalian sudah bagus. Artinya kalian sudah paham ya, bagaimana menentukan bagian teks cerpen ke dalam struktur cerpen. Dari penjelasan ibu tadi tentang materi kita hari ini, apakah sudah dipahami semua? Sudah, Bu. Ada yang ditanya? Tidak, Bu. Nah, baik, kalau tidak ada, ibu akan memberikan pertanyaan, menanyakan kembali seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang tahu apa itu
Presentasi menjelaskan tentang pengenalan tokoh, latar tempat atau lokasi, dan latar waktu yang digunakan dalam pengambaran cerpen. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat. Nah, struktur yang kedua apa? Komplikasi. Ada yang bisa? Apa itu komplikasi? Ya, silakan. Komplikasi merupakan urutan kejadian pada cerpen yang dihubungkan oleh sebab akibat, dimulai dari munculnya konflik sampai pada puncak konflik atau Ya, terima kasih, tepuk tangan. Struktur yang ketiga. Ya, silakan Agus. Klimaks. Klimaks adalah bagian puncak dari konflik, bagian cerita yang paling mendebarkan dan permasalahan mencapai batas. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Agus. Yang bagian keempat, resolusi. Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Nah, silakan Yunes. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Yunes. Dan yang paling terakhir adalah koda. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu koda? Ah, silakan. Koda adalah penutup atau akhir dari kesimpulan misteri. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Tidak semua cerita memiliki koda. Penulis ingin pembaca yang menyimpulkan sendiri berbagai pesan dan amanat yang terdapat dalam sebuah karya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, Ibu akan sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan cerpen, yaitu menulis cerpen. Jadi itu materi pada minggu depan, pertemuan berikutnya. Jadi berharap anak-anak kami tetap terus belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan sebelum kita selesaikan, Ibu minta kepada Yones untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Kau